Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah menemukan panggilan hidupmu bersama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang begitu penting dan mendalam, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa menemukan panggilan hidup kita bersama Tuhan. Nah, menemukan panggilan hidup bersama Tuhan adalah sebuah proses mencari dan memahami tujuan hidup yang Tuhan telah siapkan untuk setiap individu manusia, serta hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini melibatkan hubungan yang begitu mendalam dengan Tuhan. Penggunaan talenta dan juga karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, serta pelayanan kepada orang lain. Katakan amin. Ada banyak orang sukses di dunia. Tapi tidak sedikit pula ada orang yang merasa begitu hampa pada waktu dia ada di puncak pencapaian mereka. Mengapa? Karena mereka mengejar prestasi, bukan panggilan. So, hati-hati ketika kamu sedang dalam kehidupan ini. Apa yang kamu kejar? Prestasi atau panggilan? Kalau mereka yang berjalan bersama Tuhan bukan hanya berhasil, tapi juga mereka menemukan makna, tujuan, arti daripada kehidupan. Mengapa? Karena mereka sungguh-sungguh mengejar panggilan, bukan prestasi. Katakan amin. Nah, sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca Yeremia 1 ke 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat Yeremia ini ditunjukkan kepada setiap kita bahwa panggilan Tuhan kepada Yeremia, yaitu menjadi nabi, bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi memang sudah direncanakan dan diketahui oleh Tuhan bahkan sebelum Yeremia dilahirkan. Tuhan telah mengenal Yeremia secara pribadi sejak dalam kandungan. Tuhan menguduskannya untuk sebuah tugas kenabian. Dan kita lihat, Tuhan menetapkannya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. So, ayat ini menegaskan bahwa panggilan Tuhan memiliki dimensi prakelahiran, menunjukkan kedaulatan dan rencana Allah dalam memilih, menetapkan seseorang untuk suatu tugas khusus. Efesus 2 ayat 10, firman Allah berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Yang disiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, Efesus 2 ayat 10 menjelaskan bahwa orang percaya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Bisa bayangkan, Tuhan sudah siapkan sejauh-jauh hari. Ayat ini berkaitan dengan panggilan Tuhan karena menunjukkan bahwa setiap orang Kristen memiliki tujuan yang spesifik daripada Allah. Tujuan ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi juga melakukan pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inti penjelasan khotbah hari ini tentang 5 poin kunci. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita dengan maksud yang spesifik. Yeremia 1 ke 5 menegaskan bahwa bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah menetapkan tujuan hidup kita. Bayangkan, Tuhan menciptakan kita dengan maksud yang sangat-sangat spesifik. Menekankan bahwa setiap individu diciptakan Allah dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini bukan hanya sekedar tentang keberadaan fisik, tetapi juga tentang tujuan spiritual dan peran yang harus kita jalani di dunia ini. Kamu bukan hasil kebetulan Bapak Ibu, tetapi kamu adalah karya agung dengan misi surgawi. Jadi kita adalah pewaris daripada kerajaan surga. Nah, ada seorang arsitek merancang bangunan dengan fungsi khusus. Demikian juga Tuhan merancang hidup saudara dan saya dengan tujuan yang kekal. Amin. Tuhan tidak hanya menciptakan saudara dan saya. Tuhan bukan sekedar mendesain engkau secara khusus dengan keunikan, dengan potensi, bahkan dengan misi surgawi. Tuhan anugerahkan buat kita, orang-orang dikasihinya. Kamu ada karena ada sesuatu di dunia ini yang tidak akan pernah terlaksana jika kamu tidak hadir. Setiap detak jantung kamu, setiap nafasmu bukanlah hal yang sia-sia. Di balik segala kelemahan, kekurangan, dan keraguanmu, ada rencana kekal yang sedang digenapi. Bahkan luka-lukamu pun bisa menjadi bagian dari misi itu. Karena Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit jika diserahkan kepadanya. Katakan amin. Yang kedua, panggilan hidup itu lebih daripada sekedar profesi. Nah, banyak orang menyamakan panggilan dengan pekerjaan. Tapi panggilan dari Tuhan bukan hanya sekedar tentang apa yang kamu kerjakan, tapi tentang untuk siapa kamu hidup, alasan kamu hidup. Amin. Contoh Alkitab, Musa dipanggil bukan untuk jadi pemimpin biasa, tapi untuk membebaskan umat Israel.
Esther bukan hanya jadi ratu, tapi ia dipanggil untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi hidup sebagai orang percaya memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar pekerjaan atau profesi. Panggilan hidup seorang Kristen melibatkan seluruh aspek kehidupan termasuk pekerjaan, hubungan, pelayanan yang semuanya harus diarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, menemukan panggilan dimulai dari hubungan dengan Tuhan. Jangan cari panggilan di luar Tuhan. Panggilan kamu tersembunyi dalam hadiratnya. Di luar Tuhan gak ada panggilan. Karena yang namanya panggilan itu dalam Tuhan. Amsal 3 ayat ke-5 dan ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Menemukan panggilan dimulai dari hubungan dengan Tuhan. Menekankan pentingnya membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus sebagai dasar untuk menemukan panggilan hidup itu. So, panggilan Tuhan bukan hanya tentang pekerjaan atau pelayanan tertentu, tapi lebih mendalam lagi bagaimana tentang kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Maka setialah dalam doa, tekun membaca Alkitab, tekun membaca firman Tuhan, dan hidup dalam komunitas yang sehat. Yang keempat, panggilan ditemukan melalui proses, bukan seketika. Ya, nggak ada sesuatu yang instan. Namanya panggilan rohani, semua membutuhkan proses. Panggilan bukan seperti undian yang langsung terbuka begitu. Enggak. Itu adalah sebuah proses penemuan seiring waktu, ketaatan, dan juga pengalaman hidup. Contoh Yusuf. Yusuf butuh belasan tahun dari mimpi hingga menjadi pemimpin Mesir. Paulus diproses dari penganiaya menjadi seorang rasul yang diurapi luar biasa. So, ketika kamu sedang dipanggil, bukan karena kamu mampu, ingat, tapi karena Tuhan mau membentuk kamu melalui waktu ke waktu untuk menjadi mampu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kelima, panggilan hidup membawa dampak dan kemuliaan bagi Tuhan. Jika panggilan kamu hanya untuk keuntungan pribadi, itu bukan panggilan ilahi. Panggilan sejati membawa terang, memberkati orang lain, dan yang pastinya memuliakan Bapa di surga. Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. So, Matius 5:16 mengingatkan kita semua akan panggilan untuk sukses menjadi terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, dikatakan seperti itu. Maka supaya orang melihat perbuatan yang baik, memuliakan Bapa di surga. So, menjadi orang Kristen, kita tidak cukup hanya hadir dalam kebaktian atau aktivitas gerejawi. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. So, terakhir, bagaimana menyikapi panggilan Tuhan? Mari, yang pertama, saudara, apa yang menjadi beban di hatimu? Disitulah seringkali ada panggilan kamu. Coba doakan. Yang kedua, lakukan yang kecil dengan setia. Dari kesetiaan dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Dan yang ketiga adalah tanya sama Tuhan dengan serius, Tuhan, untuk apa Engkau menciptakan aku? Karena Tuhan pasti punya tujuan khusus, yaitu ketika Tuhan menciptakan sesuatu, ada tujuannya. Apalagi Tuhan menciptakan manusia dengan desain, dengan tugas khusus, dengan panggilan yang begitu luar biasa. Dan yang keempat, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya, fokus pada lintasan yang Tuhan tetapkan khusus untuk kamu. Dan yang kelima, bersiap untuk keluar dari zona nyaman. Panggilan seringkali mengajak kita bertumbuh lewat sebuah pengorbanan. Bersediakah saudara berkorban bagi Tuhan untuk menggenapi rencana? Mari kita melihat tokoh Alkitab, mau Abraham, Ishak, Yakub, semua bayar harga. Amin. Ingat, panggilan hidup kamu bukan tentang siapa kamu ingin jadi, tapi siapa Tuhan ingin kamu jadi. Temukan, jalani, dan hiduplah bersama Tuhan. Hidup yang tidak dijalani sesuai panggilan Tuhan adalah hidup yang dijalani dengan setengah hati. Tapi jika kamu hidup sesuai panggilan Tuhan, maka dunia tidak memahami, hatimu akan dipenuhi dengan damai dan sukacita. Sekalipun dunia tidak memahami, tapi Yesus Tuhan, saudara, akan memahami karena ada tujuan yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan. Nah, saudara, wujud respon kita terhadap panggilan Tuhan adalah berkomitmen untuk hidup benar dan semakin giat melayani pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala. Yesus adalah contoh terbaik. Ia tahu tujuan dari awal. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua untuk boleh bersatu dalam doa. Kita berdoa agar Bapak Ibu yang mengikuti khotbah minggu bersama Box Willy, dimanapun saudara berada pada hari ini, saudara menemukan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan buat saudara. Coba dengarkan suaranya, setia dalam prosesnya, dan hidup dalam kemuliaannya. Biar Tuhan yang menjamah dan memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama Yesus.
hari ini kami boleh menemukan panggilan-panggilan kami dalam Tuhan. Kami mau jalani dengan benar, kami mau genapi rencanamu. Kami bukan sekedar bekerja, tapi kami menggenapi panggilan Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap rekan yang mengikuti khotbah minggu ini, pada siang hari ini, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dijamah oleh Roh Kudus bekerja, sehingga mereka menemukan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan buat mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka diberkati oleh khotbah minggu ini, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.